Selamat datang di Dapur Yuli. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, supaya saya lebih semangat lagi bikin resep-resep yang baru. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Kali ini saya mau bagi kalian resep cemilan yang terbaru dari saya, yaitu pisang goreng ala Thailand. Ya, kita langsung ke bahan-bahannya ya. Di sini saya sudah ada beberapa ingredients untuk membuat pisang goreng ala Thailand, ya, pisang goreng tepung ala Thailand. Yang pertama pasti pisang. Ini adalah pisang kepok. Saya dapat di pasar dengan harga yang lumayan murah, lagi murah. Jadi ini lebih kurang setengah sisir. Ya, kalau kalian tepungnya nanti jadinya agak banyak, pisangnya kan disesuaikan, mau besar atau kecil. Kalau pisangnya kecil, kalian bisa tambahin lebih banyak, ya. Nah, dan ini kita di sini yang tepungnya dulu ya. Di sini ada tepung beras. Saya cuma pakai tepung beras. Tepung beras sekitar 200 gram ya, 200 gram tepung beras ditambah 15 gram tepung maizena. Saya jadikan satu ya. Lalu yang lain lagi adalah di sini saya punya sekitar 60 gram kelapa parut ya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, ini sekitar 50 gram gula pasir, karena saya nggak mau terlalu manis ya. Ini cuma 50 gram gula pasir. Nah, yang ini adalah air santan sebanyak 300 gram. Santannya nggak usah terlalu kental, asal encer aja ya. Kalau yang ini saya kasih dia santan kara yang saset kecil. Saya kasih air sebanyak sampai 300 gram. Oke? Nah, ingredients yang unik menurut saya untuk pisang goreng Thailand ini, dia pakai biji wijen ya. Kalau kita kan pakai cemilan itu pakai onde gitu. Kalau ini pakai biji wijen seperti ini untuk campuran tepungnya. Nah, ini banyaknya adalah sekitar 25 gram. Saya campur antara hitam dan putih. Kalau kalian mau putih aja boleh, atau mau hitam aja juga boleh ya. Oke, nah demikianlah bahan-bahannya. Yang pertama kita lakukan adalah memotong si pisangnya. Nah, potongnya gimana? Cukup dibagi 4 aja ya. Bagi 2 dulu seperti ini, lalu kita bagi 2 lagi, atau kalau ketipisan kalian boleh bagi 3 aja ya. Kalau kegedean kalian boleh bagi 4, terserah kalian. Nah, mau setipis apa. Nah jadi 4 atau jadi 3 juga boleh seperti ini ya. Dan akan kita potong semuanya lalu kita ramu. Oke. Nah, pisangnya sudah kita potong semua jadinya seperti ini. Kita siap untuk membuat adonannya ya. Kita siapkan satu wadah buat untuk mencampur adonannya. Oke. Nah, saya sudah siapkan satu mangkok seperti ini. Kita tuang dulu pertama kali adalah tepungnya ya. Nah, caranya gampang teman-teman, tinggal dicampur aja tepungnya semua sama kelapa-kelapanya di sini ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa dihancur-hancurkan dulu, udah tinggal dimasukin aja. Nah, seperti ini ya. Minyak wijennya juga kita campur. Oke, lalu kita aduk. Nah, setelah rata semua bersama dengan tepung. Setelah rata bersama dengan tepung, baru kita campurkan santannya. Nah, nanti kita akan lihat cukup enggak kekentalannya ya. Nah, paruhnya dulu kita aduk. Nah, jadi ini nanti jadinya gurih banget karena dia udah pakai kelapa, udah pakai santan ya, tepungnya juga tepung beras ya, benar-benar gurih lah ya. Nanti akan kita lihat ya hasilnya. Nah, ini saya campurkan semua, saya aduk sampai rata. Kita akan lihat apakah konsistensinya antara tepung dan jumlah cairannya cukup atau tidak. Kalau kurang cukup kita akan tambahkan air ya, tapi kalau saya lihat sih kayaknya cukup ya. Nah, kita aduk rata seperti ini, kita putar-putar biar semua adonannya nggak ada yang gumpal. Nah, kita nggak perlu nambahin air lagi, jadinya seperti ini. Nah, dan kita masukin semua pisangnya ke dalam sini, lalu kita goreng deh. Nah, kita aduk dulu rata ya.
Biarkan sekitar 5-6 menit. Nanti akan kita goreng. Yuk kita goreng. Nah, jadinya akan seperti ini. Minyaknya sudah lumayan panas. Kita akan goreng ya. Caranya gampang, kayak goreng pisang biasa aja, teman-teman. Nah, apinya jangan lupa dikecilkan supaya nggak cepat gosong. Oke? Jangan lupa dibalik ya. Nah. Kita goreng semuanya sampai semuanya kecoklatan seperti ini ya. Garing banget. Nah, kita sajikan ya. Tadang, jadinya seperti ini. Nah, kalian sudah lihat ya. Kalian boleh coba di rumah, rasanya enak banget, gurih dan ada rasa kelapa-kelapanya. Itu kayak kita makan apa ya? Susah untuk dikatakan dengan kata-kata. Yang pasti ini enak banget, garing, gurih. Ya, membuat kita memiliki rasa yang berbeda untuk pisang goreng. Ya, oke, kalian bisa coba. Tapi jangan lupa kalau kalian suka sama resep ini, kalian bisa like, subscribe, dan share ya. Semoga resep ini bisa memberi ide cemilan buat kalian di rumah. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya ya. Dadah. Dalamnya akan seperti ini ya, teman-teman. Kalau saya makan, kalian dengar ya bunyinya. Enak, banget. Silahkan coba. Yummy.